Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan peluruhan. Jadi pertumbuhan dan peluruhan itu adalah aplikasi dari eksponensial yang telah kita pelajari sebelumnya. Pertumbuhan bisa misalkan pertumbuhan penduduk, pertumbuhan bakteri, dan lain-lain. Kalau penyusutan atau peluruhan, ya misalkan berkurangnya suatu penduduk atau berkurangnya suatu bakteri dan lain-lain. Jadi, pada intinya, pertumbuhan adalah kenaikan atau peningkatan suatu besaran dari besaran sebelumnya. Dengan rumus Pn sama dengan P0 dikali 1 ditambah B pangkat N. Pn adalah nilai setelah N periode, P0 adalah nilai awal, B adalah tingkat pertumbuhan, dan N adalah banyak pertumbuhan. Kita lihat contoh soal berikut ini. Penduduk kota Cibinong meningkat 2% setiap tahun secara eksponensial. Pada tahun 2013, penduduk kota Cibinong sebanyak 150 jiwa. Tentukan banyak penduduk kota Cibinong pada tahun 2014. Kita tuliskan informasi yang terdapat pada cerita tersebut. Penduduk kota Cibinong meningkat. Ada kata kunci meningkat di sini. Meningkat sebanyak 2%. Berarti 2% itu adalah B atau tingkat pertumbuhan. Tingkat pertumbuhannya adalah 2% atau jika diubah ke dalam desimal menjadi 0,02. Pada tahun 2013, penduduk kota Cibinong sebanyak 150 jiwa. 150.000 jiwa itu adalah P0 atau besaran awal. 150.000 jiwa. Tentukan banyak penduduk kota Cibinong pada tahun 2014. Di sini informasi waktunya dari tahun 2013 hingga tahun 2014. Berarti jaraknya adalah 1 tahun, sehingga nilai N-nya adalah 1. Kalau sudah, kita substitusikan ke rumus yang sudah kita ketahui. Pn sama dengan P0 dikali 1 ditambah B pangkat N. Berarti P0 sama dengan 150.000 dikali 1 ditambah 0,02 pangkat 1. Sama dengan 150.000 dikali 1,02 pangkat 1. Jadi karena cuma pangkat 1, artinya dia tetap 1,02. Dan hasilnya adalah 153.000. Kalian bisa cek di kalkulator. Oke, kita lanjut ke peluruhan. Peluruhan adalah penurunan atau berkurangnya besaran dari besaran sebelumnya. Kalau tadi pertumbuhan rumusnya adalah Pn dikali 1 ditambah B pangkat N, maka peluruhan tinggal dikurang. Jadi rumus untuk peluruhan adalah Pn sama dengan P0 dikali 1 dikurang B pangkat N. Dengan keterangan yang masih sama. Kita lihat contoh soal berikut. Suatu bahan radioaktif memiliki massa 125 gram. Setiap 12 jam, radioaktif tersebut mengalami reaksi kimia sehingga massanya menyusut sebanyak 12%. Tentukan massa radioaktif tersebut setelah 3 hari. Kita tuliskan satu persatu informasi yang terdapat pada cerita tersebut. Suatu bahan radioaktif memiliki massa 125 gram. Artinya ini adalah P0, 125 gram. Setiap 12 jam, radioaktif tersebut mengalami reaksi kimia sehingga massanya menyusut sebanyak 12%. 12% ini artinya adalah B atau tingkat penyusutan sebanyak 12% atau jika diubah ke dalam desimal menjadi 0,12.
Tentukan masa radioaktif tersebut setelah 3 hari. Jadi untuk N, kita ubah dulu waktu yang ditentukan, yaitu 3 hari ke dalam bentuk jam. Sehingga 3 dikali 24 jam itu sama dengan 72 jam. Kemudian kita lihat lagi informasi bahwa dia radioaktif tersebut menyusut setiap 12 jam. Artinya, dalam 3 hari, dalam setiap 12 jam, bahan radioaktif tersebut mengalami penyusutan. Sehingga 72 jam kita bagi dengan 12 jam, kita dapatkan N-nya adalah 6. Jika sudah, kita bisa substitusikan ke rumus yang sudah kita ketahui sebelumnya, yaitu PN sama dengan P0 dikali 1 dikurang B pangkat N. P0 125 dikali 1 dikurang B 0,12 pangkat 6 sama dengan 125 dikali, kita lihat bagaimana cara mengurangkan 1 dengan 0,12. Ingat, jika di sini angka 1 berarti di belakangnya adalah 0,00. Kemudian kita kurangkan 0 dikurang 2, berarti sisanya adalah 8. Karena yang depan ini tadi sudah dipakai, berarti sisanya adalah 9. 9 dikurang 1, sisanya adalah 8. Dan angka yang paling depan menjadi 0. Sehingga hasilnya adalah 0,88 pangkat 6. Jika sudah, kita hitung nilai tersebut 125 dikali dengan 0,88 pangkat 6. Untuk menghitungnya, kita bisa menggunakan bantuan kalkulator. Hasil dari 0,88 pangkat 6 adalah 0,465. Jika sudah dipangkatkan, maka tinggal dikalikan dengan 125. Dan hasilnya adalah 58,05. Jadi, masa radioaktif tersebut setelah 3 hari adalah 58,05 gram. Agar kalian lebih memahami materi tentang pertumbuhan dan peluruhan, kalian bisa kerjakan latihan soal di kuisis yang sudah Ibu bagikan. Terima kasih.